Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmatnya lah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Muhaisin karena telah mempersilahkan kami untuk membawakan materi yang berjudul Istishab. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dianasya Putri, Umi Hasanah, dan Tutiana Bayati. Materi pertama akan dibawakan oleh Tutiana Bayati. Kepada Tutiana saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Istishab. Istishab termasuk dalil hukum Islam yang disepakati penggunaannya di kalangan ulama hukum. Istishab ini digunakan setelah para ulama tidak dapat menyelesaikan masalah hukum melalui 4 dalil hukum yang disepakati, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Perbedaan pendapat dalam penggunaannya bukan disebabkan oleh perbedaan mengartikan istishab, tetapi berbeda dalam menempatkannya dalam suatu dalil yang berdiri sendiri. Dalam etimologi, istishab itu berasal dari kata istishabah dalam sigot istisal, yang berarti kalau kata diartikan sahabat atau teman dan diartikan selalu atau terus-menerus, maka istishab itu secara lugawi artinya adalah selalu menemani atau selalu menyertai. Di kalangan ulama usul, istishab sebagai dalil karena mereka mengambil sesuatu yang mereka yakini dan diamalkan di masa lalu. Syaukani dalam Irsyad Al-Qubul mendefinisikan istishab apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu, pada prinsipnya tetap berlaku pada masa yang akan datang. Pemberlakuan keadaan masa lalu itu diberi catatan pada prinsipnya yang mengandung arti bahasa apa yang berlaku di masa lalu. Ia tidak ada hal yang mengubahnya. Jadi istishab adalah hukum yang sudah ditetapkan di masa lalu dan dinyatakan masih tetap berlaku di masa sekarang, atau hukum yang berlaku di masa sekarang sudah ditetapkan di masa lalu kecuali ada dalil yang merubahnya. Dari uraian tentang istishab di atas dijelaskan bahwa istishab adalah berjalan atas prinsip keraguan yang mengiringi keyakinan dan mengukuhkan pengalaman yang meyakini yang berlaku di masa lalu. Atas dasar ini ulama merumuskan kaidah pokok yang populer. Apa yang ditetapkan dengan sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Menurut Al-Suyuti dalam kitabnya Al-Syaibah wa Al-Nazhain, kaidah fikih. Menurut Al-Suyuti dalam kitabnya Al-Syaibah wal Nazhain, kaidah fikih yang pokok itu didasarkan kepada beberapa hadis Nabi, di antaranya yaitu 1. Hadis dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim, bila salah seorang di antaramu merasakan pada perutnya sesuatu, kemudian ia ragu apakah ada sesuatu yang keluar dari perutnya itu atau tidak, janganlah ia keluar dari masjid sampai ia mendengar syara atau mencium bau. Yang dimaksud dengan hadis ini ialah tentang seseorang yang sedang melakukan sholat, namun dia ragu apakah dia itu buang angin atau tidak. Untuk menghilangkan keraguan, maka hadis ini menyampaikan bahwasanya jika tidak terdengar suara ataupun tidak tercium baunya, maka sholatnya itu tetap dilanjutkan untuk menghilangkan keraguan.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu Kaidah Fikih menurut Al-Suyuti dalam kitabnya. Adapun yang kedua yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri menurut riwayat Muslim yang bunyinya, apabila salah seorang di antaramu ragu dalam sholatnya, apakah telah mengerjakan 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah ia membuang keraguan dan mengambil keyakinan. Maksud dari hadis ini yaitu seseorang yang ragu dalam sholatnya, apakah ia telah mengerjakan 3 rakaat atau 4 rakaat, maka keyakinan pertama yang menjadi hukum berlakunya. Adapun materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk istishab. Bentuk istishab dari pandangan beberapa ulama. Yang pertama, mengukuhkan pemberlakuan prinsip tidak ada menurut aslinya. Yang kedua, mengukuhkan pemberlakuan sebuah dalil di samping ada kemungkinan dalil yang menyalahinya. Yang ketiga, mengukuhkan pemberlakuan apa yang ditunjuk oleh syarah atau akal tentang tetap dan berlanjutnya. Yang keempat, mengukuhkan pemberlakuan suatu hukum. Yang kelima, mengukuhkan pemberlakuan suatu sifat. Yang keenam, mengukuhkan pemberlakuan hukum akal. Yang ketujuh, mengukuhkan pemberlakuan hukum yang ditetapkan dengan ijma. Selanjutnya, bentuk istishab menurut kalangan ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah membagi istishab al-hal ke dalam 4 bentuk, di antaranya mengukuhkan pemberlakuan hukum suatu keadaan, di samping ada pengetahuan secara meyakinkan tentang tidak adanya dalil yang mengubahnya. Yang kedua, mengukuhkan pemberlakuan hukum suatu keadaan, ada dalil yang mengubah yang sedapat mungkin ditetapkan secara nalar ijtihad. Yang ketiga, mengukuhkan pemberlakuan hukum suatu keadaan sebelum mencari dalil yang mengubahnya melalui cara perhatian yang mendalam dan ijtihad. Yang keempat, mengukuhkan pemberlakuan suatu hukum dalam arti untuk menetapkan hukum dan ijtihad. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu ijtihad dengan menggunakan istishab. Yang pertama, istishab al-bara'ah al-asliyah. Istishab ini disebut juga dengan istishab al-adam al-asli sebagai dalil dalam berijtihad. Ibnu Suki menyebutnya sebagai hujah atau tanpa terdapat perbedaan pendapat. Abu Ya'la Mazhab Hambali dalam buku Al-Uddah menganggap sebagai dalil yang sahih secara ijma ahlu al-ilmi dan istishab pantas dijadikan hujah. Yang kedua, istishab hukum akal. Hukum akal yang berarti hukum yang ditetapkan akal sebelum datangnya wahyu dan ini dapat digunakan sebagai dalil atau petunjuk sampai datang dalil syara yang menyatakan hukumnya. Yang ketiga yaitu istishab dalil umum atau nas. Istishab ini dilakukan secara praktis setelah ada dalil yang menjelaskan atau mukhasis. Penjelasan ini dapat berupa kata, pengertian, nas, atau lahir yang memberi kemungkinan untuk dinaskah. Mengistishabkan dalil umum berarti hukum umum itu diamalkan menurut apa adanya dengan dalil yang menasahkannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adapun perbedaan para ulama mengenai mengamalkan umum. Yang pertama itu, jumhur ulama tidak dapat beramal dengan dalil umum secara langsung, tetapi harus mendapatkan dahulu dalil yang akan mentaksiskannya. Golongan ini tidak mengamalkan istishab dalil umum tersebut. Mengharuskan mengamalkan dalil umum sebelum menemukan dalil lain. Yang kedua itu mengharuskan mengamalkan dalil umum sebelum menemukan dalil lain yang mentaksisnya. Dan yang ketiga, apabila bertemu lafaz umum dan belum masuk waktu untuk pelaksanaan hukum menurut petunjuk, maka wajib mengitikadkannya keumumannya, kemudian setelah mengemukakan dalil yang menjelaskannya baru beramal sesuai dengan petunjuk dalil itu. Yang keempat itu istishab al-hal. Istishab ini adalah gabungan dari ketiga bentuk istishab menurut pandangan Ibnu Qayyim. Istishab syara, hukum, dan sifat. Para ulama berbeda pendapat.
mengenai penggunaan istishab al-hal dalam berjihad. Secara garis besar, ada dua pendapat berbeda menurut para ulama, yaitu pendapat yang pertama menurut pendapat jumhur, yaitu menjadikan istishab al-hal sebagai satu metode dalam istishad dan menjadikannya hujah. Dan yang kedua, pendapat ulama Hanafiyah, yaitu tidak menjadikan istishab al-hal sebagai hujah dalam beristishad. Yang kelima itu ada istishab hukum ijma. Istishab hukum ijma yaitu mengukuhkan hukum yang ditetapkan oleh ijma tentang masalah yang diperdebatkan. Bentuknya yaitu ulama sepakat tentang hukum suatu kasus, kemudian ada perubahan mengenai sifat yang melatar belakangi adanya kesepakatan ulama. Pendapat para ulama mengenai boleh tidaknya menggunakan istishab ijma. Yang pertama dari kalangan yang berpendapat bahwa istishab ijma dapat dijadikan pegangan dalam istishad dan punya kekuatan hujah. Pendapat paling kuat yaitu Al-Syukani dan dianggap yang terpilih menurut Al-Aimidi. Adapun argumen yang diajukan oleh mereka, yang pertama, pendapat yang dihasilkan oleh ijma ulama mempunyai kekuatan atau hujah seperti halnya sabda Nabi, dan kita tentu dapat beristishab dengan hukum yang ditetapkan oleh para ulama. Beristishab dalam bara'at al-zimmah yang mewajibkannya, demikian pula keadaannya dalam istishab ijma. Yang kedua dari kalangan ulama yang mengatakan bahwa istishab ijma tidak dapat dijadikan hujah dan metode dalam istishad. Adapun penganut pendapat ini Al-Qadi Abu Ishaq Al-Shirazi, Ibnu Sabak, dan Al-Ghazali. Abu Ya'la menyatakan bahwa ini adalah pendapat yang sahih. Adapun argumen yang mereka ajukan, yang pertama yaitu ijma adalah hujah syariah sebagaimana dalil syara. Ijma dalam hal-hal yang tidak diperdebatkan wajib diikuti, sedangkan ijma tidak sah lagi diamalkan sesudah mengandung perdebatan pendapat. Yang kedua, ijma menjadi hujah sebelum muncul perbedaan pendapat atau perdebatan. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.